يوم المعاد نبينا طه المختار الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا أوطان فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي سار ليلا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا أوطان فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار. Tahun 1979 menjadi tahun yang amat sakral dan berkesan. Tahun di mana pesantren wisata berdiri tegak di bumi Nusantara. Menjulang indah menembus cakrawala, menjunjung asa setinggi nirwana, terus meluaskan lahan perjuangan, berbagi kesempatan untuk para pemburu pendidikan. 28 Agustus 1992, Bumi Anur II dengan semangat dakwah yang sempurna berkomitmen untuk mencetak kader-kader Bunyai Nusantara. Keringat dan air mata menjadi pondasi utama. Gedung-gedung bermunculan di tanah yang dahulunya hampa. Jenjang pendidikan pun dirancang dengan sistematis demi mencetak generasi agamis dan idealis. Mulai dari pendidikan formal, madrasah diniyah hingga madrasah salafiyah. Keringat dan air mata menjadi pondasi utama. Gedung-gedung bermunculan di tanah yang dahulunya hampa. Jenjang pendidikan pun dirancang dengan sistematis demi mencetak generasi agamis dan idealis. Mulai dari pendidikan formal, madrasah diniyah hingga madrasah salafiyah. Menempuh seluruh jenjang yang ada merupakan cara terbaik dalam mengapresiasi mahakarya agung sang kiai. Menapakkan kaki di jenjang salafiyah
adalah bentuk paling nyata untuk meraih ridho sang murabbi. Dengan visi dan misi yang relevan, Madrasah Salafiyah bertekad untuk mencetak generasi solihin salihat, calon pemimpin umat yang siap berpartisipasi dalam kehidupan rakyat sejagat. Dengan mengurai lafaz-lafaz Fathul Mu'in, menyusuri lembar-lembar prosa karya Syekh Zainuddin, mengkaji kaidah-kaidah furu'iyah, sembari terus berbenah menuju taraf akhlakul karimah. Di bawah naungan pengajar yang handal dan mumpuni, di antaranya Salafiyah A di bawah naungan Ustadz Abdurrahman, Salafiyah B di bawah naungan Ustadz Ufid Syarifuddin, Salafiyah J di bawah naungan Ustadz Muhammad Romli, dan Salafiyah D di bawah naungan Ustadz Abdul Rafiq. Dengan semangat santri putri An-Nur II dan dengan segala kerendahan hati, kami mewakili Mahasantri Wisuda Salafiyah Wusto dengan bangga mempersembahkan Pagelaran Agung Wisuda Akbar Salafiyah Wusto tahun ajaran 2020-2021. Welcome to Tourism Islamic Boarding School. To the excellencies and I obey the main leader of Tourism Islamic Boarding School An-Nurtu Al-Murtado, Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. The respectable, the main leader of Tourism Islamic Boarding School An-Nurtu Al-Murtado, Nyai Hajah Latifah SPDI, Nyai Hajah Badiatus Solihah. Honorable the big family of An-Nurtu Al-Murtado. Dear audiences and your beloved sisters, ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi bata'u bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. First of another things, all praises give to Allah, the most gracious, the most merciful, the Lord of the world, the King of the king and the rest creating the age. Tiada kata yang pantas diucapkan, Tiada kalimat yang layak diuraikan, tiada puji yang patut disanjungkan kepada Zat yang berjuluk Rahman, melainkan kalimat tahmid untuk Sang Hamid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Berikut konspirasi sholawat dan salam. Mari kita hadiahkan kepada sebaik-baik insan atas segala bentuk perjuangan yang membawa kita ke puncak keindahan, yakni keindahan Islam dan iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selanjutnya, demi efisiensi waktu, izinkan kami selaku Master of Ceremony untuk menginformasikan rangkaian agenda pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Menempati acara yang ketiga, yakni prosesi wisuda, dilanjutkan dengan penampilan teater santri. Acara yang kelima, sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan fatwa pengasuh, dan acara akan ditutup dengan doa dan penutup. Hadirin sekalian, Ibnu Hibban, seorang rawi hadis dari negeri Busti Afghanistan, pernah meriwayatkan ucapan Rasulullah yang berbunyi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar.
yang artinya segala perbuatan baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, niscaya amal tersebut terputus barokahnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila pagelaran agung hari ini kita awali dengan bacaan basmalah lengkap dengan keseluruhan suratil Fatihah. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Terurai harap semoga bacaan suratil Fatihah tersebut dapat menjadi wasilah untuk keberkahan acara kita hari ini. Amin amin ya arhamar rahimin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Demikian firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Perihal ayat tersebut muat perintah untuk diam dan hikmat ketika pembacaan Al-Quran dilantunkan, semata agar kita termasuk golongan orang yang dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Karenanya marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Wilda Amalia dan Maulaya Najwa, yang akan membacakan surat Al-Mujaddalah ayat 11. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شذوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wisuda Salafiyah Usto, Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2, Bululawang, tahun ajaran 2020-2021, 8 Zulqa'dah 1442 Hijriah, 19 Juni 2021 Masehi. Santri yang diwisuda adalah santri Madrasah Salafiyah Usto yang telah mengkaji kitab Fathul Mu'in dan kitab penunjang lainnya selama 1 tahun dan telah mengikuti ujian kelulusan pada tanggal 5 April sampai 11 April 2021 serta telah dinyatakan lulus. Afidah Aprilia, putri dari Bapak Soleh Poncokusumo, Malang. Afra Andriani Mubarok, putri dari Bapak Muhammad Khosiin, Pagelaran, Malang. Aisyah Humairo, putri dari Bapak Sumardi, Kepanjen, Malang. Anisatul Sa'dia, putri dari Bapak Abdul Wahid, Malang. Amanda Firla, putri dari Bapak Ainur Rofik, Sidogare, Sidoarjo. Ani Salma, putri dari Bapak Mudor, Bululawang, Malang. Arifah Rihadatul Aishi, putri dari Bapak Abdullah, Malang. Aulin Nadiroh, putri dari Bapak Muslimin, Malang. Aula Maratus, putri dari Bapak
Romli, Malang. Dewi Maulani, putri dari Bapak Blimbing, Malang. Eka Nur Afni, putri dari Bapak Ramadan, Malang. Balkis Syahira, Klojen, Malang. Kulfi Raihati, putri dari Bapak Imam Saroni. Eka Nur Yulian, putri dari Bapak Agusman, Malang. Fariska Putri, putri dari Bapak Andi Kurniawan, Duren, Malang. Emilda, putri dari Bapak Kasianto, Bantur. Fatimah Zahra, putri dari Bapak Sulkan, Tumpang, Malang. Fitratul Iza Afkarina, Bululawang, Malang. Fairuz Salsabila, putri dari Fairuz Salsabila, Singosari, Malang. Ika Rizky Nafiza, Pekanbaru. Fida Putri, Lumajang. Indi Nadia Talita, Sidoarjo. Afidatul Muyasaro, Khairun Nisa dari Blitar. Hilda Mangfiroh, Sidoarjo. Kholilatus Saidah, Gondang Legi, Malang. Afidatul Raudah, Bangkalan, Madura. Lailatul Putri Anggraini, Kepanjen, Malang. Indriani Safaatul Hikmah, Blimbing, Malang.
Lailatul Yusra, putri dari Bapak Gondang Legi Malang. Isa Lailatul Anggraini Tirtoyudo Malang. Laili Anisatul, Turen Malang. Kafika Sabila Anjani Sulopuro Blitar. Masruro Paga Malang. Kamilatus Saadah Bantur Malang. Maulidatul Khairina Pagelaran Malang. Hifdin Nafisa Kotrotun Nadia Pakis Malang. Nabila Raisa Adelavia, Wajah Malang. Laili Ulfa Kedung Kandang Malang. Nabilatus Zamzania, Gondang Legi Malang. Lia Nuzula Rahmah Turen Malang. Nadia Octavia, Turen Malang. Maimunah Tule Turen. Nur Fadila, Sumber Manjing Wetan. Maulida Nur Anfisa Malang. Nur Fadilatur, Kalimare Malang. Mia Corin Tirtayudo Malang. Nurlia Fakhrunisa, Bululawang Malang. Muslimah Sampang Madura. Nurul Laili, Gempol Pasuruan. Nadia Putri Pakis Malang. Putri Agustiana, Pakis Malang. Nanda Putri Julia Malang. Putri Rahayu, Pagelaran Malang. Nia Eviana Wajah Malang. Putri Zania, Gempol Pasuruan. Nova Alfia Malang. Kostia Pontianak, Kalimantan Barat. Novia Ayu Cahyani Malang. Isma Yaritama, Blitar. Nur Alfi Purbalingga Jawa Tengah.
Rizky Awalia Ramadona, Lumajang. Nurfaiza Muharto, Malang. Rohmatul Sadiah, Kalimantan Tengah. Sofiatul Mardiah, Malang. Nurhayati Aini, Lumajang. Siti Fatimah, Muharto, Malang. Puput Dewi, Lumajang. Siti Nur Habibah, Kedung Kandang, Malang. Rania Ahmad, Ampil Gading. Zulfiana Zulfa, Semarang. Reni Alfi Dampit, Malang. Syafa Wahidatun, Semarang, Jawa Tengah. Feni Juliarti, Sukolilo, Surabaya. Risa Olivia, Malang. Wardatul Khalila, Kedung Kandang, Malang. Yulia Putri, Tulangan, Sidoarjo. Ning Hafizatul Salsabila, Bululawang, Malah. Zahratul Ahadiyah, Kedung Kandang, Malang. Risma Sofiana, Ampil Gading, Malang. Zulfa Ainur, Dampit. Rizky Nanda, Tempeh, Dampit. Uswatun Hasanah, Muharto, Malang. Salsabila Kotrun Nada, Wagir, Malang. Wanda Asi, Tulangan, Sidoarjo. Wirdatul Jamilah, Bangkalan, Madura. Safa Tasya Kamila, Gondang Legi, Malang. Aisyah Humairo, Kepanjen, Malang. Sri Fitriani Aziza, Bangkalan, Madura. Anggi Evelina, Pakesaji, Malang. Sukriya Munawamah, Surabaya. Ayyusa Ihdal, Turen, Malang. Wafik Aziza, Dinoyo, Malang. Azizur Rohmah, Pakes, Malang. Widria Indri Susanti, Sawo Jajar, Malang. Bayana Najila, Pandaan, Pasuruan. Aisyah Nurulita, Jambangan, Sidoarjo. Dea Andana, Saujajar, Malang. Aisyah Salsabila, Denpasar, Bali. Dian Elsa, Turen, Malang. Amalia Nur Ramadhani, Gondang Legi, Malang.
Fani Puspita, Sukun, Malang. Amanda Nurul Fitriani, Gondang Legi, Malang. Fatinatus, Tumpang, Malang. Amilatus Syakira, Dampit, Malang. Fitriana Milatus, Blimbing, Malang. Andi Fatmawati, Poncokusumo, Malang. Fitriatus Soliha, Bengkulu, Sumatera. Anis Mawaddah, Gondang Legi, Malang. Ani Mufidah, Pujon, Malang. Anissa Dwi, Lumajang. Joisva Yuka Amalina, Pagelaran, Malang. Anissa Siti, Lumajang. Hanifatus Saidah, Wagir, Malang. Anisatul Azizah, Denpasar, Bali. Lulu Latifah, Gadang, Malang. Arina Salsabila, Pakis, Malang. Mas'udatul Khairah, Bululawang, Malang. Aufi Aizah, Blitar. Aulia Puspita, Turen, Malang. Cindy Titania, Tirtoyudo, Malang. Mila Vika Faradila, Turen, Malang. Diah Ayu Wardani, Dau, Malang. Milatul Khairah, Pakis, Malang. Duratun Nafisah, Malang. Naili Putri Furkoni, Gondang Legi, Malang. Eka Putri Regina, Bantur, Malang. Nazilatul Hikmiah, Porong, Sidoarjo. Elo Nadia, Tajinan, Malang. Nisaul Maghfirah, Sukun, Malang. Febi Nur Fitria, Belimbing, Malang. Novianti Zulfa Indah, Gondang Legi, Malang. Hamilatus Salsabila. Hamilatus Saadah, Gondang Legi, Malang. Nur Aflaha, Gondang Legi, Malang. Hidayatul Munawarah, Pakis, Malang. Nurul Aini, Gedung Gandang, Malang. Hilya Zuratul Aulia, Malang. Nurul Fitria, Poncokusumo, Malang. Nitna Fatmawati, Pagelaran, Malang. Putri Nur Hasanah, Jakarta Timur. Iza Nurmayasari, Malang. Rahma Nur Hidayati, Gedangan, Sidoarjo. Khairun Nisa Langgeng, Lumajang. Salsa Farhatut Ramadhani, Muharto, Malang. Kotriatul Jamila, Malang. Salsa Nisaul Jannah, Genjeran, Surabaya. Maufiroh, Kalimantan Tengah. Saifatul Ula, Bantur, Malang. Mutiara Nur Azizah, Turen, Malang.
Sinta Fadia Lumajang, Nafisa Alfi Turen Malang, Siska Aismailani Denpasar, Bali, Naili Fitri Furkoni Gondang Legi Malang, Nur Halimah Kepanjen, Malang, Nanda Pagelaran Malang, Siti Zulaiha Sukun, Malang, Nazilatul Nisful Pakis Malang, Sukmawati Singosari, Malang, Naufa Ilmiatul Ilmi Bontang Kalimantan Tengah, Sukmiyati Singosari, Malang, Nur Afifah Karawang Jawa Barat, Sumaiyah Dampet, Malang, Nur Aini Fadilah Belimbing Malang, Tiana Mambaul Kepanjen, Malang, Putri Isniani Tajinan Malang, Ulfi Faikatul Sumber Mancing Wetan, Qoyimatus Salamah Pakis Malang, Umi Nur Hidayah Purworejo, Jawa Tengah, Rinata Elisa Pakis Malang, Zafa Rizky Jawa Tengah, Rizka Dwiyanti Gedangan Malang, Soima Wardani Malang, Riza Putri Nurdin Bulawang Malang, Zahrotun Nisa Pagelaran, Malang, Saadah Daraini Tajinan Malang, Fatimatus Zuroh Kebomas, Gresik, Silviana Suryani Kalibare Malang, Zakia Gondang Legi, Malang, Siti Nadifah Sulawesi Utara, Wasilatul Rohimil Baga, Malang, Safira Lailatul Telogomas Malang, Uswatun Hasanah Bujon, Malang, Surat Keputusan Pimpinan Madrasah Salafiyah Wusto Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Tahun Ajaran 2020-2021 Bululawang, Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa untuk kelancaran pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Salafiyah Wusto dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini. Mengingat keputusan bersama segenap pimpinan dan asatidatil kuroma Madrasah Salafiyah Wusto memutuskan santri yang lahir di Bangkalan tanggal 7 Oktober 2001 alamat Bangkalan, Madura, putri dari Bapak Sayadi meraih indeks prestasi terbaik pada Madrasah Salafiyah Wusto tahun ajaran 2020-2021 atas nama
Sri Fitriani Aziza. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditetapkan di Bulu Lawang pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1442 Hijriah 19 Juni 2021 Masehi. Kepada peraih indeks prestasi terbaik dipersilakan untuk maju. Dan kepada Ibunda Nyai Hajah Latifah SPDI dimohon untuk memberikan penghargaan dengan didampingi oleh Saudari Lailatul Qudratil Hasanah sebagai peraih indeks terbaik Salafiyah Usto tahun ajaran 2019-2020. Pengumuman santri teladan. Kriteria santri teladan: 1. Berakhlakul karimah. 2. Taat dan patuh terhadap peraturan pondok pesantren. 3. Rajin melakukan ibadah fardu maupun sunnah. 4. Berjiwa sosial tinggi. 5. Tidak pernah menandatangani surat pernyataan. 6. Bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan dikerjakan. Dan santri teladan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 tahun ajaran 2020-2021. Santri yang lahir tanggal 14 September 2004, alamat Wajah, Malang, putri dari Bapak Waris, atas nama Dinda Safira, peraih santri teladan Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 tahun ajaran 2020-2021. Kepada Ibu Nyai Hajah Latifah diperkenankan meninggalkan tempat. Janji wisuda santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kami, Wisuda Santri Madrasah Salafiyah An-Nur II, berjanji. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi ideologi negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjaga nama baik Madrasah Salafiyah dan Pondok Pesantren An-Nur II. 3. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan berbudi luhur kepada guru dan masyayikh. 4. Mengamalkan ilmu dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi insan teladan atau uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulu Lawang, 19 Juni 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil usul wal qabul wa husuli kulli sul bijahi Taha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. يا الله يا الله يا الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله الحافظ الحليم. يا الله يا الله يا الله الحي القيوم. يا الله يا الله يا الله القائم على كل نفس بما كسبت. يا ذا الجلال والإكرام. يا مفتح الأبواب. يا مسبب الأسباب. يا مقلب القلوب والأبصار. ويا دليل المتحررين. ويا غياث المستغيثين. ويا مدحي المجزوئين. أغثنا أغثنا أغثنا. توكلنا عليك يا ربنا. قضيت فهرتنا فوتنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط. بسم الله. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك وأبواب رزقك وأبواب خيرك وأبواب كرامتك وأبواب نعمتك وأبواب دولتك وأبواب سعادتك وأبواب سلامتك وأبواب عطيتك وأبواب حمدك وأبواب شكرك وأبواب طاعتك وأبواب حقائق وأبواب توفيق وأبواب عبادتك وأبواب عزتك وأبواب شرفك وأبواب سبيلك وأبواب مرضاتك وأبواب قناعتك وأبواب عنايتك
وأبواب غناك وأبواب علمك وأبواب معرفتك وأبواب جنتك وأبواب محبتك. اللهم إنك تكفلنا بأرزاقنا ورزق كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. يا خير من سئل يا من أفضل من أعطى ويا مبدع البدائع. اللهم إنا لأنفسنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بفتك الواسع رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا هينا مريئا بلا قد ولا منة فيه لأحد من خلقك فإنك القوت فاسأل الله من فضلك نسألك من فضلك ومن عطيتك يا حي يا قيوم يا علي يا كريم يا عظيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا برهان يا مستعان يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وجمعها ومحبة في قلوب عبادتك واجعلنا عزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت إيمان أحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا عن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة وارزقنا السعادة حسن الخاتمة وطول عمرنا عمرا عزيزا مباركا والصحة التامة الكاملة والعافية المرفعة الدائمة والاستقامة في طاعة مسأل الخاتمة. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا ميمونا معصوما مملوءا بالمتعلم والتعلم والطاعة وبناء اللسان إلى يوم القيامة بفضل كرمك يا أرحم الراحمين. وجعلنا وتلاميذ هذا المعهد من أهل العلم أهل الخير وأهل السنة والجماعة ومن عبادك الصالحين المتقين ومن أهل جناتك النعيم بفضل كرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ojo gopo rabi, jodoh mesti dugi, yuk ditirakati, ngabdi ayo ngabdi, ojo gopo rabi, jodoh mesti dugi, yuk ditirakati. Tet teret 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 tet teret 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 tet teret 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 teret. Dewi. Apa sih Sri? Hehehe. Ono tugas ra? Kau no. Loh Sri, kamu tadi malam gak belajar ya? Mboten Us. Rawo. Ayo cepetan. Kita barisan ayo Re. Rawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan manaan kemarin nggih. Nggih. Ustazah ngapunten, Iya Esta, ada apa? kalau wingi keterangan bab nikah tasik dereng dibahas. Oh iya, sekarang dibuka halaman 40 nggih. Kita Nggih. lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisu wal ishruna fi fadilatin nikahi. Di bab yang ke-25 ini, saya akan menjelaskan tentang keutamaan menikah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, at-tazwiju barakatun, wal waladu rahmatun, fa akrimu auladakum, fa inna karamatal auladi ibadatun. Nabi SAW bersabda, Barik alaih. menikah adalah barokah, sedang anak adalah rahmat. Maka muliakanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah. Dada ngeten. Di dalam menikah, niku terdapat barokah. Dan ketika Allah telah mengaruniakan anak kepada kalian, disitulah letak rahmat Allah. Nah, ketika Allah telah mengaruniakan anak, maka tugas kalian apa? Muliakanlah anak tersebut. Dengan cara apa? Kita sebagai orang tua, kita harus mendidik dia agar menjadi anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa dan bangsa. Didik akhlaknya. Bukan kita memuliakan dengan cara memanjakannya, menuruti apa semua maunya. Jadi tugas kita sebagai orang tua, didik mereka. Wa qala alaihi salam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nabi SAW bersabda. Nah, di sini Nabi ini menyunahkan untuk menikah. Karena apa? Di dalamnya terdapat barokah itu tadi. Nah, barang siapa yang membenci sunnahku, bukan golongan umatku, maka cintai Nabi, Nabi akan mencintai kalian. Kita harus senantiasa ikuti akhlaknya, berusaha mengikuti adab-adab beliau, agar semoga kita bisa mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Us. Ya Esta. Jadi kita harus cepat-cepat nikah ya Us. Mantap. Yang gak gitu juga anak-anak. Sudah. Di sini Ustazah punya pertanyaan. Di sini ada lafadz an sunnati falaisa minni dari kelompok Jurumiyah. Sunnati.
Sunnati kalimat apa? Tandanya? Jawari huruf jar. I'rabnya? Jar. Tandanya? Kasroh. Karena? Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab? Isimnya mudhaf pada yang mutakalim. Coba kalian bacakan keterangan yang menerangkan tentang huruf jar di dalam kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami. Al-kalamu wal lafdu. Al-murakkabu. Al-mufidu bil wad'i. Waqsamu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a li makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Wa tanwini. Wa dukhulil alifi. Wal lami. Huruf jar. Wa hurufil khafdi. Wa ya. Min. Wa ila. Wa an. Wa ala. Wa fi. Wa rubba. Wal ba'u wal kafu wal lamu. Wa huruful qasami. Wa hiya. Al wawu wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Wa sini. Wa saufa. Wa ta'it ta'nisi. As-sakinati. Wal harfuma. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Wa la dalilul fi'li. Alhamdulillah. Subhanallah. Sekarang dari kelompok Alfiyah Ibnu Malik. Coba kalian bacakan nadom yang menjelaskan tentang huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Haka huruful jari wa yamin ila. Hatta khala syahada fi an ala. Munduru balamu kaywawun mata. Wal kafa wal bawala Allah wa mata. Sekali lagi nggih. Lanjutkan 3 nadom dari nunan talil i'roba. Nunan talil i'roba au tanwina. Mimma tudifu difkatu risina. Wasaniya jurwan bimin au fida. Lam yaslu illa daka wala makhudak. Lima siwa daini kawasus awala au atihi tari. Fabilla ditala. Coba Ustazah ingin tahu. Dari kelompok Al-Miftah. Coba kalian bacakan nadom yang menjelaskan tentang isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ma'rifat itu 6 macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang kedua isim alam nama artinya. Alam isim, alam lakob, alam kunyah. Yang keempat isim domir kata gantinya. Yang keempat isim mausul kata sambungnya. Yang kelima isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang mudhaf pada yang 5. Subhanallah. Sekarang yang terakhir. Dari kelompok Fathul Qorib. Apa pengertian nikah di dalam kitab Fathul Qorib menurut sebagian ulama? Bacakan murad beserta lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buahkan min nikahi wa ma yata'allaqu bihi wa fi ba'di nusahi wa ma yataswilu bihi minal ahkami wal qadaya wa hadhil kalimati saqitatun min ba'di nusahil madni wan nikahu yutlaku lughatan ala dhammi wal wad'i wal aqdi wa yutlaku syar'an ala aqdin mustamilin ala arkani wa syuruti. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah menurut bahasa ialah mengumpulkan setubuh dan akad. Sedangkan menurut syarak ialah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Subhanallah. Kalian hebat sekali. Bukan kita yang hebat, tetapi ini semua karena guru kita yang membuat kita hingga menjadi seperti ini. Dan juga manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada. Manjada wajada. Sudah waktunya istirahat nggih. Apabila Ustazah ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan nggih. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab. Apa-apa? Gak jelas. Sumpah gak jelas iki. Sri, ojo lali. Engko ba'da asar awake ngaji kitab usul fikih. Apa maneh? Pisan. Engko ba'da isya awake musyawarah. Iya. Iya, ojo lali, mesti lalian iki. Rek. Rek. Ayo bareng-bareng. Dadi wong sing luwih apik neh. Sing biyen-biyen ngaji turuan, ngaji tapi ngrumpi. Ayo ditemenani maneh. Ngajine luwih giat maneh. Timbang sesuk nyesel lek wis mulih. Aku ki mondok, tapi kok ora iso apa-apa yo. Bener wi, aku dhewe iki nyesel. Biyen pas wayah ngaji turuan, kadang lek melek yang ngerumpi. Sedengene iki koncoku sing liyane iso, aku dhewe ra iso. Sri, it's never late to learn. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Oke? Apa ora iku? Ayo diparani. Ayo. Mbak, sampean apa? Aku bingung, Mbak. Biyen aku gak tahu niat lek ngaji. Sedeng saiki nyesel. Aku gak iso apa-apa. Sedangkan koncoku sing liyane maca kitab potongan wis iso. Mbak, it's never late to learn. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Wis, ayo semangat maneh ge belajar. Ojo putus asa. Semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Memang benar. Tidak ada sesuatu yang besar di dunia ini yang dapat diraih kecuali dengan semangat yang besar pula. So, be better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada. Tidak mudah menembus impian, tidak mudah menggapai harapan. Semua itu butuh perjuangan untuk bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren wisata An-Nur 2 Al-Murtado Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, Ibu Nyai Hajah Badiatus Sholihah, Ibu Nyai Hajah Latifah, dan juga jajaran majelis keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanging tidak mengurangi rasa takdim kami kepada beliau semuanya. Yang kami muliakan, kami hormati Dewan Asatid dan Asatidah Lembaga Pendidikan Salafiyah Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan
dan juga Bapak Ibu Wali Santri Wisodawati Salafiyah Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, dan juga yang berbahagia, yang kami banggakan, yang kami sayangi, anak-anakku Wisudawati Salafiyah Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang Malang. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam tempat yang penuh barokah, yaitu di tempat acara wisuda Salafiyah Wusto Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan acara wisuda ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan petunjuk kepada kita bersama sehingga kita mengetahui barang yang hak dan barang yang batil, yakni dengan ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Para Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami mewakili wali santri. Tapi saya lihat wali santrinya banyak yang keluar ini, belum masuk lagi. Terutama bapak-bapak yang wali santri Salafiyah dimohon untuk masuk lagi karena acaranya belum selesai. Insya Allah setelah ini ada sambutan-sambutan baik dari majelis keluarga ataupun dari Maudatul Hasanah dari pengasuh. Mohon untuk kembali lagi ke tempat yang telah disediakan. Ini rupanya bapak-bapak tadi keluar semuanya. Tidak tahu kalau acaranya masih bersambung mungkin. Ini kursinya masih kosong. Lah saya mewakili wali santrinya tidak ada. Yang ada cuma ibu-ibu aja ini. Kami mewakili semua Bapak Ibu Wali Santri Wisudawati Salafiyah Wusto Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado. Pertama, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, rasa syukur yang besar sekali bagi kami. Karena apa? Karena pada hari ini putri kita telah diwisuda di Pondok Pesantren An-Nur, yaitu wisuda Salafiyah. Salafiyah merupakan pendidikan yang tertinggi di Pondok Pesantren An-Nur. Salafiyah merupakan pendidikan yang sudah ada sejak dahulu. Untuk itu kita patut bersyukur Alhamdulillah karena putra-putri kita hari ini, detik ini sudah diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Dewan Asatid dan Asatidah menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai wali santri, kami merasa belum bisa memberikan jasa apa-apa kepada Dewan Asatid dan Asatidah, terutama kepada pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Karena apa? Karena kita tahu betapa berat perjuangan beliau untuk mendidik dan mengarahkan putri-putri kita untuk menjadi anak-anak yang solihah. Untuk itu kami mohon maaf manakala putri-putri kami dalam belajar di Salafiyah itu ada yang kurang sesuai dengan aturan pondok, masih sering melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak, seperti contoh malas belajar, datangnya sering terlambat, atau tidak masuk tanpa izin. Itu adalah kesalahan-kesalahan anak kami. Untuk itu kami wakili wali santri semuanya, mohon dimaafkan. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada seluruh pengurus dan juga jajaran lembaga pendidikan Salafiyah, ustadz dan ustadzah, terutama kepada Ibu Nyai dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado.
berterima kasih yang sebesar-besarnya atas pendidikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami, kepada putri-putri kami. Semoga perjuangan ustadzah dan ustadzah, ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren An-Nur ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang nantinya akan dipetik di akhirat nanti. Dan juga kami mewakili dari wali santri mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran panitia. Karena apa? Karena hari ini anak-anak putri-putri kita bisa diwisuda walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi kita tahu dengan wabah COVID ini Pondok Pesantren mengadakan wisuda dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Bahkan kalau lihat acaranya sangat megah sekali. Ada videotronnya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Untuk itu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan wisuda pada hari ini. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terus terang saja saya berdiri di atas ini sebenarnya kurang pantas. Karena apa? Karena saya yakin di antara Bapak Ibu wali murid ada yang lebih pantas untuk berdiri di sini untuk mewakili Bapak Ibu semuanya. Ya karena entah apa kok saya ditunjuk sebagai perwakilan wali murid, entah karena putri saya 2 yang diwisuda atau apa enggak tahu. Tapi karena yang menunjuk itu adalah panitia sekaligus ustadzah anak saya sami'na wa ata'na. Untuk itu saya mohon maaf manakala dalam penyampaian ini ada yang kurang pas atau kurang cocok di mana hati panjenengan semuanya. Dimaafkan Bapak Ibu ya. Iya, tidak ada yang jawab karena dimaafkan Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hal yang berkenaan dengan wisuda salafiyah. Karena apa? Karena setelah wisuda ini ada putrinya yang dibawa pulang atau boyong. Ada juga yang tetap di pondok pesantren. Untuk itu yang boyong ya mungkin dalam penyampaian di depan ini kurang pas. Jenengan matur kiambek dumateng pengasuh. Ya, jenengan matur bahwa putrinya setelah wisuda ini mau dibawa pulang. Semoga dengan maturnya jenengan lebih pas, dengan harapan mudah-mudahan putri jenengan semuanya ketika boyong mendapatkan ridho dan doa restu dari pengasuh terutama dari Ibu Nyai. Nggih Pak nggih? Nggih. Dan juga saya berpesan kepada anak-anakku yang hari ini setelah diwisuda boyong ya. Halo anak-anakku yang boyong, ada yang boyong? Nah, ada ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Jadi jangan sampai anak-anakku ya yang boyong setelah wisuda ini lupa dengan pondok pesantren. Ya. Harus tetap nyambung. Baik itu secara dohir ataupun secara batin. Kalau dohirnya setiap ada acara kegiatan di pondok pesantren kita harus hadir. Meriahkan, mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Secara batin jangan lupa setiap hari kita tawasul, baca doa untuk guru-guru kita, terutama pengasuh pondok pesantren An-Nur yang kita cintai dan kita banggakan. Yang kedua, ada di antara putri-putri kita yang tetap ada di pondok pesantren, yaitu tidak boyong. Untuk itu kami mewakili wali murid atau wali santri yang hari ini mungkin belum dibawa pulang, memohon kepada Bu Nyai, kepada pengurus pondok untuk tetap dididik dan dibimbing
supaya anak-anak kami siap nanti kalau pulang dan terjun di masyarakat. Karena apa? Karena kalau pulang nanti kalau tidak siap seakan. Jadi untuk itu kami mohon untuk tetap dibimbing dan diberikan pendidikan sehingga nantinya pulang terjun di masyarakat, anak-anak kami menjadi anak yang siap untuk mengamalkan ilmunya di masyarakat. Kemudian juga saya berpesan kepada anak-anakku yang tidak boyong. Ya. Sekiranya nanti anak-anakku ini diminta bantuan untuk membantu pondok pesantren, harus ikhlas. Ayo. Jangan sampai berat hati, harus siap, diminta ditempatkan di mana saja harus siap, karena kalian semuanya sudah diwisuda di Salafiyah. Saya yakin pengurus sudah tahu karakter kalian semuanya, mungkin ada yang jadikan kepala kamar, ada yang dijadikan pengurus, ada yang dijadikan apa saja, harus siap, tidak boleh pilih-pilih, karena kita niat mengabdi kepada pondok pesantren. Siap anak-anakku? Siap? Kapan lagi kalau tidak sekarang kita mengabdi di pondok pesantren. Makanya kalau ada yang dipilih ini jadi kepala kamar, ini jadi kepala kamar, jadi pembantu ini, jangan sampai ada yang merasa berat dalam hatinya. Harus ikhlas diposisikan di mana saja. Itu pesan saya. Yang kedua pesan saya pada anak-anakku yang tidak boyong, ya. Kalau seandainya anak-anakku ya, nanti dijadikan pengurus ataupun apa saja, jangan merasa bahwa pondok itu butuh kalian. Yang butuh itu kita. Ya. Yang butuh itu kita. Kalau seandainya saya dijadikan kepala kamar, maka disitulah banyak pengalaman, banyak pendidikan, dan banyak pembelajaran. Seandainya saya dijadikan pengurus pondok, di situ juga banyak sekali pendidikan-pendidikan yang ada dalam kepengurusan. Makanya jangan punya hati bahwa saya ini dibutuhkan pondok pesantren, jangan. Tapi saya yang butuh kepada pondok pesantren. Saya yang butuh kepada pondok pesantren dan laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Siap anak-anakku? Siap, alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mewakili segenap wali santri wisudawati Salafiyah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup dengan salam, izinkan saya menyampaikan pantun. Ya, cakep. Ikan pari ditaleni kawat, jangan lupa disiram uyah. Jadi santri memang hebat, jangan lupa masuk Salafiyah. Manisa merambat ning kawat, ditanam santri putat. Saya putatnya. Salafiyah memang hebat, semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, bil khusus ibunda kami tercinta Bunyai Abadi Solihah, Ibu Yai Latifah, pengasuh Pondok Pesantren Anu Dua Al-Murtado Dr. Kiai Haji Muhammad Dr. Kiai Haji Fathul Bari Badruddin, serta seluruh adik-adik dan majelis keluarga yang berbahagia semuanya. Tentunya yang paling bahagia wali santri dan santriwati yang telah diwisuda pada siang hari ini. Alhamdulillah, panjatkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa, dan juga mari berselawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasul
keluarga, sahabat dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita umatnya berada di barisan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ilmu yang kita terima pada para wisudawati ilmunya manfaat, barakah dunia dan akhirat. Amin. Sambutan majelis keluarga sudah diborong oleh Pak Ustadz tadi. Ya, saya cukup menyampaikan apabila acara wisuda ini di sana sini ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan kepada wali santri, khususnya juga anak-anak sekalian yang wisudawati Salafiyah Wusta ini, kami atas nama Majelis Keluarga Pesantren Wisata Nur 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi anak-anakku, panjenengan sudah diwisuda, tentunya perjalanan masih panjang. Bisa meneruskan lagi di sini, ada di Mahat Ali, ada di Setik berikutnya di 2, dan bisa juga ada S1 di sini, ada S2 di sini bisa. Mudah-mudahan ilmunya yang penting manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga mau pantun terakhir, singkat cerita, pantunnya singkat. Menteri Pemuda dan Olahraga. Cakep, tak cakep, cakepkan sendiri ya, aku cakep mana ya. Menteri Pemuda dan Olahraga, santri di wisuda harus bahagia. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap majelis keluarga, Ibu Nyai Badiatus Salihah, Ibu Nyai Latifah, Ning Muyassarah, Ning Mahsusah, dan semua majelis keluarga, Agus Khairuddin, Agus Didik, Agus Samsul, Agus Barok yang hadir di antara majelis keluarga, Yai Damhuji, Abah Tawaf, dan semua wali wisudawan. Anak-anakku sekalian, wisudawati Salafiyah Wusta, yang mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga. Puja puji syukur hanya milik Allah. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul kalam ma, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit tapi memberikan petunjuk. Wa syarrul kalam ma tala wa dhalla. Dan sejelek-jelek perkataan adalah yang panjang namun menyesatkan. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini dengan singkat, padat, dan akurat. Anak-anakku sekalian, jadilah kalian santri. Satu ketika Al-Maghfurlah Romo Badruddin ditanya, Pak Yai, santri ini panjenengan pinten? Beliau menjawab, santriku didik. Lek sing turu dek pondok akeh. Maka kalian jadilah santri, bukan jadi orang-orang yang sekedar tidur di pondok pesantren. Mudah-mudahan kalian semua diakui sebagai santrine
Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Santri, kalian menjadi santri yang diakoni sebagai santri Yai Bad. Itu bukan karena mengamalkan ilmunya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah adab dan tata krama. Itulah yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Romo Yai Bad. Maka kesempatan pada hari ini saya memberikan pesan kepada anak-anakku sekalian, jadilah kamu santri S-A-N-T-R-I. Apa itu S? Santri itu satu harus sabar. Kalau ada seorang ahli agama kok ngamuan, itu biasanya bukan santri. Coba lihat di layar televisi, orang-orang yang ahli agama, tapi ngamuan, ya, itu survei membuktikan itu bukan santri. Maka jadilah santri yang identik dengan sabar. Sehari-hari santri bukan menghafalkan definisi sabar, tapi santri dibiasakan, bahkan dipaksa untuk menjadi orang yang sabar. Bagaimana tidak setiap hari mau makan antri, mau ke toilet antri, berangkat sekolah antri. Karena terbiasa antri, terbiasa sabar menunggu giliran. Insya Allah tatkala kalian satu saat nanti pulang, ini menjadi orang-orang yang sabar. Termasuk nantinya tatkala ditakdirkan berkeluarga, menjadi istri yang sabar, ditakdirkan menjadi anak, memiliki anak, maka kalian menjadi ibu-ibu yang sabar mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Maka santri identik dengan amanah. Orang kalau tidak amanah berarti dia bukan. Bukankah setiap orang Islam dididik untuk berpuasa? Di setiap hari haus dan dahaga, masuk toilet untuk berwudu, tidak berani ada yang korupsi air kumur. Salat tidak ada yang melihat pun tidak berani korupsi zuhur menjadi 3 rakaat. Karena apa? Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perilaku kita. Kemudian yang ketiga adalah N. N itu singkatan neriman. Neriman itu apa? Qanaah. Santri dididik hidup sederhana. Makan apa yang ada. Lauknya apa? Gobes, tempe. Ada juga soto, tapi soto gobes juga. Dididik menjalani kehidupan dengan sederhana. Tidak ada fasilitas yang mewah. Tujuannya apa? Tatkala pulang, dia neriman. Menjadi seorang istri yang neriman, puas dengan berapapun belanja yang dikasih oleh suaminya. Berapapun rezeki yang dikasih sama Allah, dia terus bersyukur. Dan bukan menjadi halangan untuk menjadi orang bahagia. Kemudian T itu adalah tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Seorang santri dia akan sukses menuntut ilmu tatkala diiringi dengan tawadhu. Abdullah ibnu Abbas digelari sebagai turjumanul Quran. Beliau menjadi orang yang kemudian terrealisasi apa yang didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau tawadhu luar biasa. Meskipun masih misanan
sama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat hormat kepada sahabat-sahabat senior. Satu saat Zaid bin Sabit datang menunggang onta. Begitu datang, disambutlah Abdullah ibnu Abbas, dipegangkan talinya, dilayani Zaid bin Sabit untuk turun. Zaid bin Sabit tidak enak hati. Jangan kau lakukan itu wahai Abdullah ibnu Abbas. Engkau masih misanan sama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah kami dididik untuk menghormati ulama-ulama kami. Tawadhu dengan kemuliaan menjadi putri kesayangan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah tidak menghalangi beliau untuk bekerja di rumah, masak di dapur, ngulek sambel, sampai-sampai tangannya beliau kecapean. Putri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah juga demikian, meskipun menjadi anak konglomerat saat itu, Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak gengsi untuk melayani kehidupan sehari di dalam rumahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah R. R itu singkatan dari ramah. Ramah. Kenapa santri itu ramah? Karena santri tahu bahwa senyum adalah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyum kepada saudara. Tapi sesama putri ya, kalau putri. Jangan senyum ke suaminya tetangga, bahaya. Kemudian yang terakhir, I. I itu adalah ikhlas. Santri itu identik dengan ikhlas. Mencari ilmunya ikhlas. Bagaimana tidak? Santri tidak pernah mempermasalahkan ijazah. Betul. Kalau ada anak kuliah lulus wisuda, kok tidak dikasih ijazah? Gimana kira-kira? Demo ya. Tapi kalau ada santri ngaji, yo lulus, hatam, nggak dikasih ijazah itu loh, nggak tanya. Dikasih ijazah nggak diambil kadang. Saking dari ikhlasnya. Ia tahu bahwa yang dicari adalah ilmunya, bukan ijazahnya. Saking dari ikhlasnya. Maka jadilah kalian santri-santri yang ikhlas. Ikhlas itu seperti surat ikhlas. Surat An-Nas disebut An-Nas karena di dalamnya ada lafaz An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq disebut Al-Falaq karena ada kata tersebut di dalamnya. Sementara kulhu disebut dengan ikhlas justru karena tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Maka ikhlas itu tidak terwujud di dalam kata-kata, tapi ikhlas itu terwujud di dalam perbuatan yang nyata. Para wisudawati, maka jadilah kalian seperti surat ikhlas. Surat ikhlas itu pendek, menjadi surat favorit terutama orang-orang NU. Gak afdol kalau ngimami gak pakai surat Al-Ikhlas. Di zaman baginda Rasul ada orang di Madinah, di Masjid Quba, kalau ngimami mesti surat kulhu, kulha, kulhu. Kok gak keleleken kulhu? Akhirnya jamaahnya protes, ini kok lek ngimami mesti pakai surat kulhu, surat Ikhlas. Katanya imamnya, loh gayaku yang ngono iku. Kalau kamu tidak suka, cari imam selain saya. Aku tak makmum saja. Tapi makmumnya tidak rela. Mereka semua ridho. Hanya cuma satu itu yang menjadi masalah. Kemudian tatkala tidak berhenti, diadukanlah hal itu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, kenapa engkau terus membaca surat Al-Ikhlas? Dia mengatakan, ya Rasulullah, li'anni uhibbuha. Aku sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas. Maka Rasul kemudian berkata kepada orang tersebut,
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menjadikanmu masuk surga. Maka mudah-mudahan meskipun pendek surat Al-Ikhlas tapi bisa menyebabkan orang masuk surga. Maka jadilah kalian itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak memperdulikan banyak sedikitnya satu amalan. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diterima dan akhirnya mengantarkan orangnya masuk surga. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, kalian mengkaji kitab Bulughul Maram, hadis yang membahas tentang dalil-dalil hukum syariat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitab tersebut dimulai dari kitab Toharah, kitab sholat, kitabnya puasa, babnya haji, jinayat, baik, dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat adalah penutupnya. Ternyata kitab ini meskipun min adillatil ahkam, mempelajari tentang dalil-dalil hukum, ternyata kitab yang terakhir namanya Kitabul Jami'. Kitab Jami' ini adalah kitab kumpulan yang dimulai dari bab al-adab, az-zuhud wal wara'. Di situ ada makarimul akhlak, ada masawil akhlak. Artinya apa? Seakan-akan Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarangnya, penyusunnya, ini memberikan nasihat secara tidak tertulis. Wahai orang-orang yang mengkaji hukum, fikih, jangan lupa, setelah engkau ilmunya tinggi, selesai, bahkan hatam, maka yang perlu dikaji terakhir, yang diperiksa terakhir adalah adab. Karena al-adab fauqal ilm, adab itu lebih unggul, lebih mulia statusnya daripada ilmu itu sendiri. Karena baginda Rasul diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak yang birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, terus mendoakan orang tua, dan kalian menjadi anak-anak kebanggaan tidak hanya di dunia, namun nanti juga menjadi anak kebanggaan di akhirat. Tatkala orang tua ada yang terpleset mau masuk neraka, maka dengan pertolongan kamu, dengan bacaan Qur'anmu, dengan ngajimu, engkau mampu menolong dan menyelamatkan kedua orang tuamu, sehingga kita semua bisa masuk surga. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka himmatan 'aliyatan tuballighuna an kulli amrin mahmudin wa niyatan shadiqatan tuhjizuna an kulli ma yujibus sudud. Allahumma inna nas'aluka himmatan 'aliyatan tuballighuna an kulli amrin mahmudin wa niyatan shadiqatan tuhjizuna an kulli ma yujibus sudud. Allahumma inna nas'aluka himmatan 'aliyatan tuballighuna an kulli amrin mahmudin wa niyatan shadiqatan tuhjizuna an kulli ma yujibus sudud. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.